Kembali lagi bersama kami di Legia Finansial. Pada video kali ini kita akan membahas tentang apa yang bisa kami temukan di laporan keuangan dari saham Puri atau PT Puri Global Sukses. Nah, jika dilihat ini tampaknya laporan keuangannya ini cukup bagus ya nih ya. Dari desainnya ini ada ditampilkan proyek-proyek mereka. Jadi Puri ini bergerak di bidang properti. Kita lihat seperti biasa ini ada disebutkan direktur utamanya yaitu Eko Saputro Wijaya dan ada Hedi Saputra sebagai direkturnya. Nah ini rata dari Saputro ya. Kemudian kita lihat untuk yang asetnya. Asetnya itu kemarin tahun lalu ada untuk kasnya ya. Tahun lalu ada sekitar 28 miliaran, sekarang berkurang menjadi 18 miliaran. Kemudian piutang usaha dari 8 miliaran berkurang menjadi 5 miliaran. Piutang lain-lain yang pihak berelasi itu sedikit meningkat ya, dari 278 juta menjadi 1,3 miliaran. Tapi totalnya untuk aset lancar paling kurang lebih 318 miliaran dari 302 miliaran. Jadi bertambah sedikit ya. Kemudian kita lihat ini ada juga aset tidak lancar. Aset tidak lancar ini tanah yang akan dikembangkan. Tanah yang akan dikembangkan untuk yang tahun ini sekitar 12,4 miliaran. Dan tahun lalu itu sama angkanya. Kemudian ada properti investasi. Nah ini tampaknya tahun ini ada properti investasi. Kalau tahun lalu tidak ada sekitar 4,9 miliaran. Tahun lalu tidak ada. Untuk aset tetap bersih ada sekitar 10 miliaran. Dan kalau dilihat ini untuk total asetnya itu kurang lebih 348 miliaran, meningkat sedikit dari 316 miliaran. Tapi kita lihat dulu apakah ini karena peningkatan hartanya ataukah karena hutangnya. Nah, utang bank ini meningkat cukup banyak ya. Dari 15 miliaran menjadi 40 miliaran. Nah, ini mereka utang bank dalam jangka pendek. Kemudian yang utang usaha untuk yang pihak berelasi menurun dari 26 miliaran menjadi 600-an juta. Tapi untuk semuanya totalnya untuk liabilitas jangka pendek itu kurang lebih 211 miliaran dari 170 miliaran. Jadi meningkat banyak. Untuk yang jumlah total hutang dari perusahaan ini bahkan meningkat dari 190 miliaran menjadi 226 miliaran. Jadi itu angka yang cukup besar. Kita lihat, wah, ini data ekuitasinya ini lebih rendah daripada liabilitasnya, daripada hutangnya. Bahkan menurun, tahun lalu 126 miliaran, sekarang menjadi 120 miliaran. Jadi boleh dibilang perusahaan ini lebih banyak hutangnya daripada apanya ya, daripada hartanya. Tapi lihat saja, mungkin mereka kalau bisa menjaga cash flow dengan baik bisa terus meningkatkan ekuitasinya. Tapi ini kalau kita lihat dari pendapatannya, bahkan yang tahun lalu itu pendapatannya sekitar 23 miliaran, tapi di tahun ini hanya sekitar 10,5 miliaran. Dia menurun cukup drastis ya, hampir 2 kali lipat itu. Dari 10 miliaran menjadi 23 miliaran. Berarti kan itu tak labanya itu menurun, pendapatannya menurun. Dan untuk labanya itu ini ada pendapatan lain ada 324 juta dari 835 juta. Kalau total labanya itu bahkan untuk yang kuartal kali ini minus. Artinya rugi 6,8 miliaran. Dari yang sebelumnya untung 800-an juta, sekarang menjadi rugi 6 miliaran, 6,8 miliaran. Kemudian ini kita skip. Kita lihat ya apakah dari aktivitas operasionalnya yang kasnya itu apakah positif atau enggak. Penerimaan dari pelanggan, nah ini yang lucu. Penerimaan kas dari pelanggan meningkat menjadi 62 miliaran dari 47 miliaran. Tapi entah mengapa mereka bisa rugi. Kita lihat lagi pembayaran kepada pemasok, berarti mereka ini lagi banyak ya. Mungkin mereka sedang ada proyek sekitar 64 miliaran, dari tahun lalu hanya sekitar 39 miliaran. Kemudian kepada karyawan 4 miliaran, untuk kas operasional 4 miliaran. Jadi untuk karyawan, gaji karyawan itu meningkat. Untuk yang kas operasional meningkat
Pembayaran beban keuangan meningkat, tapi arus kasnya negatif dari 2 miliaran menjadi 15 miliaran ruginya. Ya, rugi 15 miliaran. Bahkan arus kas dan investasi pun rugi 4 miliaran dari hanya 89 juta minusnya menjadi rugi 4 miliaran. Nah, jadi kalau kita lihat bahkan arus kasnya itu kebanyakan rugi ya, kecuali yang mereka pinjam dari bank itu. Nah, baru bisa positif, dan itu berarti mereka menggunakan hutang untuk mengelolanya. Di sini ada disebutkan untuk anak usahanya. Kita lihat ada anak usaha baru nih sepertinya untuk yang tahun operasional 2023 PT Puri Permai Inti Sentosa Sukses. Kurang lebih sahanya 60%, ada sekitar 9 miliaran. Kemudian kepemilikan langsung Puri Kaya Bersama itu dia ada kepemilikan 70%. Nah, ini untuk total asetnya ini ya, meningkat menjadi 209 miliaran dari 184 miliaran. Tapi ya seperti yang kita ketahui bahwa aset itu bukan berarti hartanya, tetapi bisa juga berupa hutang ditambah dengan harta. Jadi bisa tidak boleh terkecoh dengan angka itu. Bisa saja itu meningkat asetnya karena hutangnya. Kalau ini yang bangunan yang masa manfaatnya ya. Ini softwarenya. Ini kita skip yang ini. Nah, ini kami lihat sebenarnya laporan keuangannya tidak terlalu panjang ya sebenarnya, karena mungkin masih perusahaan kecil. Karena ini kalau kita lihat asetnya masih sedikit ya, tidak begitu banyak seperti beberapa perusahaan yang pernah kami bahas. Kita lihat kasnya ini ada di proyek-proyek yang mereka kerjakan ya. Ada The Monde City, The Mornington, The Monde Residence, The Monde Raffles. Ini The Monde City ini dari 12 juta menjadi 189 jutaan. Proyek Mornington, nah ini mungkin yang Mornington ini baru-baru saja. Kan dia ada 8 jutaan, sebelumnya gak ada. Ini ada The Monde Signature, The Diamond 2, The Monde Bay. Jadi totalnya itu 216 jutaan untuk di proyeknya, yang meningkat dari tahun lalu itu kurang lebih hanya sekitar 38 jutaan. Jadi ini ada beberapa proyek 3, 6, 8. Nah, ada 8. Kemudian kita lihat yang banknya. Banknya ini paling banyak mereka taruh di BNI. Jadi BNI ini dulu 4,1 miliaran, sekarang menjadi 4,2 miliaran. Bank Panin ini yang dulu 9 jutaan saja, sekarang menjadi 1,2 miliaran. Nah, lagi-lagi ini Bank Panin ya. Lalu ini Bank Sentral Asia, dari 1,9 miliaran menjadi 1,2 miliaran. Jadi mereka ada taruh uang di Bank Mandiri juga, Bank Perkreditan Rakyat Dana Nusantara. Ada Bank ICBC Indonesia. Nah, ini baru nih. Ini tahun lalu gak ada, sekarang ada. Nah, ini pun kami baru pernah dengar ada Bank ICBC. Ini ada deposito. Deposito juga menurun ya. Jumlahnya dulu yang tahun lalu sekitar 14 miliaran, sekarang hanya menjadi kurang lebih 10 miliaran saja bahkan. Dan kita lihat untuk setara kas seperti yang tadi, yang 28 miliaran hanya menjadi 18 miliaran di tahun ini. Nah, ini ada bunganya ya, deposito 4,5 sampai 6%. Untuk jasa giro rupiah 0 sampai 4%. Piutang usaha kalau kita lihat masih fair aja ya. Jadi ya ada sedikit berkurang. Untuk perorangan kemarin ada piutang 7 miliaran, sekarang menjadi 5 miliaran. Totalnya itu dulu 8 miliaran, sekarang menjadi 5 miliaran. Kalau ini pihak berelasi. Nah, kita lihat piutangnya. Nah, piutangnya ini ada yang hingga lewat dari 90 hari. Jadi ada yang sudah jatuh tempo, dan ada yang 90 hari tapi belum dibayarkan. Nah, ini kita tidak tahu siapa karena tidak dijelaskan secara rinci, tapi ada kurang lebih 39 jutaan saja. Ini piutang lain-lain.
Piutang lain-lain berarti ada PT Purya Samudra Millennium, dulu gak ada hutang sama perusahaan ini, sekarang ada kurang lebih 1 miliaran. Karyawan dulu cuma 278 juta, sekarang menjadi 337 juta. Mungkin kebanyakan bisa duitnya. Nah, ini berarti angkanya meningkat. Kemudian persediaan aset real estate The Wonder City, dulu 131 miliaran menjadi 145 miliaran. The Permata Residence, dulu 52 miliaran menjadi 67 miliaran. Nah, yang baru ini ada aset Mornington, Estate Mornington. Kurang lebih dulu gak ada, sekarang menjadi 1 miliaran, dan yang menghilang yaitu The Wonder Junction. Mungkin sudah dijual semuanya. Dulu 10 miliaran, sekarang sudah habis. Ini kalau kita lihat tanah yang sedang dikembangkan ini memang meningkat. Berarti mungkin mereka ada proyek, dan mungkin Mornington itu salah satu proyek terbarunya. Tempat tanah yang sedang dikembangkan dulu ada 139 miliaran, sekarang menjadi 165 miliaran. Bahkan unit bangunan dalam penyelesaian meningkat dari dulu 55 miliaran menjadi 77 miliaran. Hal ini menandakan bahwa mereka masih ada proyek. Nah, ini proyek real estate Permata Residence ada 1,7 miliaran. Ini bangunan yang sedang dikonstruksi, ada The Wonder City, ada Permata Residence. Nilai terhadap kontrak berarti ini meningkat dari tahun lalu. Di sini ada dikatakan manajemen berkeyakinan bahwa nilai persediaan di real estate tidak melampaui nilai realisasi bersihnya. Nah, ini ada dikatakan di sini. Ini terhadap kontrak aja meningkat ya, nilai terhadap kontraknya. Kita lihat yang lain. Sebenarnya ini kalau mau lihat lebih rinci lagi bisa baca-baca juga ya tulisan-tulisannya ini. Ini biaya dibayar di muka. Untuk yang sewa dulu tahun lalu gak ada, sekarang jadi ada 37,5 juta. Asuransi dulu ada 26 juta, sekarang menurun. Nah, ini akumulasi penyusutan. Ini harga perolehan. Ini aset tetap ya. Mereka ada penambahan untuk yang bangunan, kurang lebih 3,6 miliaran. Untuk yang kendaraan 128 juta. Kemudian ada peralatan kantor kurang lebih 300 jutaan. Jadi ini yang lebih banyak itu lebih ke bangunan. Kita nggak tahu entah bangun apa, mungkin untuk proyek atau yang lainnya, karena ini aset tetap. Nah, ini kita bisa lihat totalnya ya. Saldo awal ada 4,8 miliar, sekarang menjadi 14 miliaran. Jadi perusahaan ini mungkin perlahan-lahan berkembang ya. Tapi kalau misalnya mereka mampu menggunakan utang lebih efektif, itu mungkin lebih bagus. Kita lihat pada tanggal 30 September ini berapa kelihatan mereka kasih. Ini ada aset softwarenya, ini perpajakan, kita skip. Kemudian ini ada utang usaha. Utang usaha yang pihak ketiga meningkat dari 8 miliaran menjadi 14 miliaran. Dan tahun lalu gak ada hutang ke PT Global Modern, PT Reda, UD Winsky. Sekarang jadi ada ya. Toko Begawan Solo juga sekarang sudah ada. Yang menghilang itu Mitra Jaya Konstruksi, Pratama Widaya, Kaisa Sinar Hisa. Ini kalau tidak salah kayak rata-rata di Batam nih. Ada yang tahu? Mungkin ada yang tahu toko cahaya listrik dan lain-lain. Dan jumlah utang usaha dulu 42 miliar, sekarang sudah berkurang. Kita lihat utang usahanya ini. Ini yang jatuh tempo lebih dari 90 hari gak ada ya. Yang lancar menurun dari 38 miliar menjadi 16 miliar saja. Ada sampai 30 hari, 60 hari. 60 hari paling banyak, kurang lebih 1,4 miliaran untuk yang tahun ini. Kemudian hutang bank. Sindikasi PT Bank BRI, Bank Perkreditan Rakyat.
Dulu ada 10 miliar, sekarang 40 miliar. Utang bank jangka pendek, dulu 15 miliar, sekarang 40 miliar. Jadi kalau dilihat memang mereka lebih mengelola utang untuk mendapatkan pendapatan. Cuman kalau bisa kalau cash flow-nya itu macet, nah ini yang susah. Uang muka, ini pendapatan The Monde City. Nah, ini ada total. Nah, ini dijelaskan lebih rinci ya. Satu awal penambahan diakui penjualannya itu pas kapan. Nah, ini modal sahamnya. Pemegang saham untuk yang saat ini kebanyakan dipegang oleh PT Bumi Kreasi Baru. Kemudian untuk yang masyarakat ada yang 5% untuk Ong Yi Sing. Mungkin ada yang kenal ya. Nah, ini ada Wagiman hanya 0,8. Ini rata-rata 0,8. Ini kepentingannya entitas anak adalah PT Puri Karya Bersama, laba minus 700 juta juga, rata-rata minus ya. Ini pendapatannya. Nah, tahun lalu mereka tidak ada mencatatkan pendapatan dari sektor apartemen. Namun tahun ini mereka sudah ada, mungkin karena sudah ada proyeknya, jadi mereka sudah mencatatkan labanya. Kurang lebih pendapatannya ini 7 miliaran untuk yang apartemen. Yang ruko jadi gak ada, tapi totalnya itu kemarin 23 miliaran, sekarang hanya menjadi 10 miliaran saja. Ini di sini ada dikatakan pendapatan apartemen untuk periode bulan berakhir tanggal 30 September merupakan pendapatan atas penjualan apartemen proyek Permata Residence. Nah, jadi ini mungkin karena mereka baru ada proyek apartemen Permata Residence, jadi mereka ada jual dan masuk ke bagian apartemen. Tapi untuk dibilang overallnya untuk pendapatan yang berkurang ya. Beban penjualan iklan dan promosi meningkat menjadi 1,3 miliaran dari hanya 1,2 miliaran. Komisi meningkat dari 400 jutaan menjadi 600 jutaan. Gaji dan tunjangan, gajinya meningkatnya dari 3,9 miliaran menjadi 4,1 miliaran. Tapi perlu dilihat juga, gaji dan tunjangan ini bukan berarti ketika dia meningkat artinya karyawan biasa itu menjadi lebih makmur. Bukan seperti itu juga. Kita mau lihat juga persentase kenaikan gajinya ya. Ini ada pendapatan lain, pendapatan jasa giro, pendapatan bunga, sifat dan transaksi realisasi, pihak berelasi. Nah, jadi PT Puria ini pun ada piutang ya sama perusahaan ini. Gaji dan imbalan karyawan. Nah, ini kompensasi nih. Ini kompensasinya kalau dilihat Dewan Direksi dan Dewan Komisaris bahkan masih mendapatkan kompensasi senilai 600-an juta kalau ditotalin. Kemarin ini yang Dewan Direksi hanya 511 juta, sekarang menjadi 518 juta. Kemudian yang Dewan Komisaris sama, berarti walaupun perusahaan masih merugi, tapi Dewan Komisaris sama direksinya itu tetap mendapatkan kompensasi. Kalau kita lihat yang seperti kami bilang tadi, gaji karyawan itu bukan berarti mereka mendapatkan lebih banyak ataupun gajinya naik tinggi, tapi lihat juga dari presentasi kenaikan. Selain itu lihat juga bagian manakah yang dapat lebih banyak, apakah bagian dari yang manajemen, top manajemen, ataukah yang bawahnya. Jadi perlu dilihat juga ya, apakah yang menguntungkan yang kalangan atas ataukah tidak. Tapi memang di laporan keuangan rata-rata tidak dijelaskan itu lebih rincinya ke bagian-bagian mana ya.
Baiklah, itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih. Salam investasi.